bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini berita dari Padang Pariaman, Sumatera Barat mengenai gadis penjual gorengan yang tewas terkubur juga masih menjadi kasus yang memilukan. Ya, karena ini juga akhirnya sampai saat ini pelaku belum ditangkap karena polisi juga masih mengamankan terduganya saja. Dan kalau kita melihat kasus ini merupakan kasus yang memilukan karena ini sekaligus tragis. Hal ini disebabkan korban ini ditemukan tewas terkubur tanpa menggunakan busana dan dalam kondisi tangan yang terikat. Diketahui korban dengan inisial NKS ini merupakan wanita atau remaja yang berusia 18 tahun. Ya, ini ditemukannya tewas kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya. Atas dasar kejadian ini tentunya juga pihak berwajib masih mencari nih ya bukti-bukti yang ada untuk menangkap pelaku dari pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Karena ini kalau dilansir kenapa ini menjadi kasus pemerkosaan, NKS ditemukan ini dalam kondisi terikat, kemudian tidak mengenakan pakaian sehelai pun, dan ada banyak bekas ada luka di wajah NKS tersebut. Yang ini juga mengindikasi bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan pembunuhan terhadap NKS. Nah, ini kalau kita melihat lagi bahwa memang sebelumnya NKS ini dilaporkan hilang sebelum tewas. Diketahui NKS juga pergi dari rumahnya dengan membawa gorengan yang dijualnya ini pada hari Jumat dan ditemukan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024. Dan atas dasar kejadian ini, ibunda dari korban juga sangat terpukul, sangat sedih dan berharap adanya keadilan dan segera ditangkap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dugaan kasus pembunuhan ini juga tadi akhirnya menambah bukan hanya pembunuhan pemerkosaan tapi juga ada penganiayaan dan yang bikin sedihnya gitu ya. Ini pelaku baru saja lulus SMA dan berjualan untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Ada juga di media sosial beredar video ketika korban ini menjajakan jualannya ini mungkin beberapa menit sebelum NKS dinyatakan hilang ya ini. Ada pemirsa bisa dilihat di sebelah kanan ini di video amatir oleh warga di depan rumahnya yang akhirnya juga ternyata ketika diidentifikasi pakaiannya sama, kemudian juga ada gorengan yang dibawanya itu kan berserakan di dekat tanah yang ditemukan seperti itu. Atas dasar hari ini juga dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sangat mengecam aksi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban NKS. Wah, ini menjadi salah satu degradasi moral mungkin ya yang terjadi di Indonesia. Karena kalau kita melihat ini menjadi sebuah ketakutan. Kalau zaman dulu tuh sepertinya mungkin kasus-kasus seperti ini banyak juga terjadi tapi tidak di-up atau mungkin tidak banyak terjadi karena tadi belum banyak pengaruh media sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau sekarang ya kita bisa melihat bahwa kadang mirisnya adalah banyak sekali anak-anak kecil atau anak-anak remaja yang di bawah umur yang sudah menonton video-video atau konten-konten yang memang tidak sesuai dengan umurnya gitu kan. Yang akhirnya yang namanya anak kecil, namanya di bawah umur mungkin belum punya pikiran dalam artian ini resikonya akan seperti apa, akhirnya melakukan hal keji tersebut kepada orang lain. Nah, ini kan menjadi salah satu bentuk perhatian juga yang perlu dilakukan
untuk orang tua di luaran sana, atau mungkin untuk orang-orang dewasa yang tahu lah ya terkait bahwa hal ini tidak benar, hal ini tidak patut dilakukan, hendaknya bisa sama-sama membantu, mengawasi, melindungi gitu kan orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah edukasi basic yang sangat amat perlu diberikan. Terlebih lagi ini kan menjadi salah satu kasus yang lagi-lagi bersinggungan dengan perempuan. Hendaknya gitu juga kan, ini bukan hanya perempuan dan laki-laki, tapi keduanya bisa saling melindungi, bisa saling menjaga diri. Seperti itu. Dan kita juga berharap bahwa kasus ini akan segera selesai, pelakunya segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau nanti ada ternyata pelakunya di bawah umur, ternyata ada harus direhabilitasi, kalau aku sih kurang setuju ya gitu kan. Lagi dan lagi mereka nih sekarang bukan udah di bawah umur lagi, itu mereka melakukan itu berarti mereka kan sudah terkontaminasi hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka berani melakukan hal itu. Dan ini yang harus terjadi di Indonesia adalah ketika kita berani melakukan sesuatu, berarti kita juga harus bertanggung jawab. Apalagi ini berkenaan dengan nyawa seseorang. Nah, pemirsa, dari Padang, Sumatera Barat, kita akan menarik nih ya ke dalam kabupaten yang ada di Provinsi Banten, yaitu di Pandeglang. Miris, pemirsa, ini ada anak 8 tahun derita gizi buruk. Bocah Pandeglang ini sangat-sangat butuh uluran tangan. Nah, ini Muhammad Dudu Khalifah ya, berusia 8 tahun, yang merupakan anak dari Nurdin Syah, warga kampung Cibatung, Desa Kadugedong, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami gizi buruk selama 8 tahun. Wow, 8 tahun loh pemirsa. Kemana aja nih ya para tadi instansi-instansi yang memang harusnya peduli dengan kesehatan masyarakat. Dan diketahui orang tua dari Dudu ini, yaitu Nurdiansyah, mengaku tidak pernah mendapat bantuan program pemerintah, baik berupa sembako, bantuan pangan bergizi, program keluarga harapan atau PKH, kemudian ada juga bantuan pangan non tunai, BPNT, ada bantuan sosial tunai atau BST, maupun bantuan tunai langsung dari desa, BLT DD. Jadi ini orang tuanya bahkan tidak tahu bahwa ada loh bantuan-bantuan yang diberikan. Ya, ini juga menjadi perhatian juga untuk pemerintah. Memang gitu kan, pemerintah itu punya banyak banget program-program yang memang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun tadi, apakah sudah tepat sasaran belum? Kadang nih bikin gemesnya di Indonesia adalah kita punya banyak program dengan dana yang cukup fantastis, tapi ini tidak disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Alias kadang tuh masuk ke kantong orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Tapi mungkin rakus dan tadi ya mungkin ingin mengkorupsi dana-dana tersebut. Akhirnya ini loh yang terjadi. Dan yang dimiriskannya lagi nih ya pemirsa, bahwa Dudu ini selama ini diberi makan oleh orang tuanya seperti makanan-makanan bayi yang ada di warung-warung. Tentunya kalau kita melihat ini nilai gizinya juga kurang, apalagi ini sudah umur 8 tahun gitu ya. Dan terlebih lagi juga katanya kalau untuk penunjang seperti susu-susu yang diminum oleh Dudu, ini orang tuanya menyampaikan bahwa Dudu hanya meminum susu yang kental manis yang ada di warung-warung dengan harga yang ekonomis seperti itu. Atas dasar hal ini akhirnya gitu kan ya, dari pemerintahan setempat juga langsung memfollow up. Dan ada juga yang bikin gemesnya adalah ketika kasus ini terkuat gitu kan, banyak orang yang nggak mau disalahkan akhirnya membela diri gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya mau membela diri, tapi kan kayak lebih baik ya sudah langsung memberikan pertolongan terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Jangan malah ibaratnya membersihkan nama instansi diri sendiri. Ya, terlepas dari ada salah satu statement pembelaan dirinya bahwa kan kalau udah usia 8 tahun memang itu biasanya tidak mendapatkan makanan ataupun tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dari posyandu ya, karena itu biasanya batas umurnya 5 tahun. Tapi ya dilihat seperti itu. Dan bikin gemesnya juga nih ya, kata orang tua dari Dudu ini bahwa memang sebelum-sebelumnya Dudu juga sempat diperiksa gitu kan oleh instansi kesehatan yang ada. Tapi ternyata setelah menunggu sekian lama ini tidak ada follow up atau tidak ada keberlanjutan yang dilakukan. Jadi akhirnya orang tua Dudu pun kebingungan.
Bicara tentang kesehatan ya pemirsa. Kesehatan merupakan salah satu fasilitas yang penting di satu daerah. Apalagi ini juga mencerminkan kalau mau ada pemerataan pembangunan, harusnya ini kita juga bisa melihat dari berbagai aspek. Salah satunya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian juga ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Tapi kalau menurutku hal yang penting, yang paling penting gitu kan, yang patut didapat oleh masyarakat adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah kalau kita juga melihat ya daerah di Banten, salah satu kabupaten daerah di Banten juga ada infrastruktur yang masih jelek sekali. Bahkan ini berujung kepada kesulitannya akses kesehatan yang dilakukan. Ini juga sempat terjadi viral juga pemirsa. Ibu hamil mau melahirkan karena susah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan cukup jauh. Dan juga infrastruktur yang jelek akhirnya dibopong menggunakan sarung dan juga bambu oleh masyarakat. Wah, ini harusnya menjadi tamparan keras untuk pemerintahan kita gitu ya. Harapnya gitu, ini tuh bisa lebih diperhatikan. Ini loh, rakyat Indonesia loh, atau mungkin nggak usah yang Indonesia dulu. Ini rakyat kabupaten atau daerahnya loh, perlu banget untuk diperhatikan. Jangan sampai sekarang ini no viral, no justice, atau nggak viral tuh nggak mendapat keadilan. Jangan sampai baru diviralin, baru dilakuin. Kalau kayak gini, jadinya kan berat tugas kita sebagai masyarakat. Udah update kehidupan pribadi, update juga nih tentang kehidupan-kehidupan sekitar. Ya, semoga Dudu juga segera mendapatkan pertolongan yang baik, dan kita juga akan doakan semoga dapat mendapat mendapat fasilitas kesehatan yang layak. Dan perhatian nih untuk para pemerintah nih, hendaknya bisa lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ataupun hak yang harusnya bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, pemirsa, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.